Saya baru naik, saya begini, tapi nggak ada yang jawab. Apa pengen perang? Oh, jadi tadi Pak Bahar naik itu begini katanya ke Pak Polisi, tapi Pak Polisinya nggak ada yang jawab. Karena itulah akhirnya diajak perang. Astagfirullah, ini kayak anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu sempat viral video Pak Bahar Smith menantang perang pihak kepolisian. Ya, ini juga sudah dibahas oleh teman saya yaitu Ustadz Rizky Maisha Putra di channel YouTube-nya ya, Maisha Al-Fatih. Ini videonya ada tulisan nih di sini di thumbnailnya, berani nantang perang polisi. Coba kita lihat dulu videonya ya. Ini Adik-adik polisi, kalian bukan musuh kami. Musuh kami Fuad Pleret. Saya tahu kalian hanya menyampaikan amanat. Kalian hanya melaksanakan tanggung jawab, betul? Betul? Jawab dong, betul? Betul? Atau mau perang? Ya, ini adalah ketika demo 214 ya. Demo tentang Fuad Pleret yang dianggap menghina salah satu orang Ba'alawi yang dimuliakan lah, yang ditokohkan oleh mereka. Musuh kami Fuad Pleret. Saya tahu kalian hanya menyampaikan amanat. Kalian hanya melaksanakan tanggung jawab, betul? Betul? Jawab dong, betul? Betul? Atau mau perang? Hah? Karena polisi tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Bahar, tiba-tiba Pak Bahar langsung ngajak perang kepada pihak kepolisian. Ya Allah. Amanat. Kalian hanya melaksanakan tanggung jawab, betul? Betul? Jawab dong, betul? Betul? Atau mau perang? Hah? Pak, ini gimana? Saya ajak naik, nggak mau. Senyum aja enggak, atau mau perang? Polisi kan pelayan masyarakat. Tadi saya baru naik, ya tolong komandannya siapa nih? Saya baru naik, saya begini, tapi nggak ada yang jawab. Apa pengen perang? Oh, jadi tadi Pak Bahar naik itu begini katanya ke Pak Polisi, tapi Pak Polisinya nggak ada yang jawab. Karena itulah akhirnya diajak perang. Astagfirullah, ini kayak anak-anak ya. Budek kan. Gimana? Saya ajak naik, nggak mau. Senyum aja enggak, atau mau perang? Polisi kan pelayan masyarakat. Tadi saya baru naik, ya tolong komandannya siapa nih? Saya baru naik, saya begini, tapi nggak ada yang jawab. Apa pengen perang? Kan masyarakat, polisi itu pelayan masyarakat. dalam video ini sahabatku semua dapat kita saksikan Bahar bin Smith ini dia tersinggung teman-teman, tersinggung kepada pihak kepolisian karena masalah sepele teman-teman. Karena pihak kepolisian yang mengamankan aksi ini tidak menjawab sapa Bahar bin Smith ini. Karena tidak dijawab sapaannya, ngajak perang, ujung-ujungnya bawa Mukibin juga tuh yang jadi korban kan. Karena pihak kepolisian tidak senyum kepada Bahar bin Smith ini. Dikarenakan pihak kepolisian, perwakilan dari pihak kepolisian tidak mau naik kepada kendaraan orasinya Bahar bin Smith ini. Lantas dia menampakkan sifat arogansinya menantang perang kepada pihak kepolisian. Adik-adik polisi, kalian bukan musuh kami. Musuh kami Fuad Pleret. Saya Kalian bukan musuh kami tapi ngajak perang, gimana sih? tahu kalian hanya menyampaikan amanat. Kalian hanya melaksanakan tanggung jawab, betul? Betul? Jawab dong, betul? Betul? Atau mau perang? Hah? Pak, ini gimana? Saya ajak naik, nggak mau. Senyum aja enggak, atau mau perang? Polisi kan pelayan masyarakat. Tadi saya baru naik, ya tolong komandannya siapa nih? Saya baru naik, saya begini, tapi nggak ada yang jawab. Apa pengen perang? Kan masyarakat, polisi itu pelayan masyarakat. Ya memang saya akui ya, kalau masalah provokator itu yang paling ahli memang Pak Bahar ya. Hanya karena tidak disenyumi oleh pihak kepolisian, hanya karena pihak kepolisian tidak menyapa dia, terus ngajak perang.
memprovokasi mukibinnya untuk memerangi pihak kepolisian. Astagfirullah, apa-apaan ini? Perang dalam agama Islam tidak seperti itu. Tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya untuk berperang karena pribadinya dihina. Rasulullah dihina, dilempari batu, dilempari kotoran. Rasulullah nggak ngajak para sahabat untuk memerangi mereka. Bahkan Rasulullah justru mendoakan kebaikan untuk mereka, semoga dapat hidayah. Mereka hanya belum tahu saja tentang agama Islam. Tapi lihat Pak Bahar, cuma karena nggak disenyumi gitu ya, ngajak perang polisi, dan yang berperang nanti pada ujungnya kan mukibinnya. Itulah saya bilang tadi, nih orang provokator atas nama agama lah, atas nama jihad lah, padahal sebenarnya hanya kepentingan pribadi dia sendiri. Teman-teman, berhati-hatilah dengan doktrin jihad yang keliru, doktrin jihad yang menyesatkan, yang ujung-ujungnya bisa jadi kelompok teroris. Sebagai umat Islam kita tidak menolak jihad. Sebagai umat Islam kita tidak memungkiri bahwa memang jihad fisabilillah itu ada. Yang membuat citra jihad itu jadi buruk karena ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan bodoh mengatasnamakan jihad. Maka di sini kita juga bisa memetik pelajaran, tidak sepatutnya seorang muslim menentang syariat berjihad. Apabila seorang muslim menentang salah satu ajaran syariat, terutama berjihad, maka dia adalah orang munafik. Namun tentu jihad yang dimaksud di sini adalah jihad yang syar'i, tidak seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris. Jadi yang membuat syariat jihad itu terlihat buruk karena dua golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang mengaku berjihad tapi melakukan aksi-aksi terorisme atau berjihad tidak sesuai ketentuan syariat. Golongan yang kedua adalah yang menjelek-jelekkan syariat berjihad itu, menolak syariat berjihad. Bahkan mereka meminta agar kurikulum pelajaran tentang syariat berjihad tidak diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Padahal itu adalah ajaran Al-Quran dan Sunnah dan disebutkan dalam semua buku-buku fikih kitabul jihad. Jadi Pak Bahar dan kawan-kawannya kalau memang mau jihad ya berangkat ke Palestina sana tuh lawan Israel itu. Kalau enggak ya tuh berangkat ke Pakistan, kan lagi perang antara Pakistan dengan India. Apalagi Pak Bahar ini katanya punya ilmu kebal loh. Kalau Bang Uya bisa hipnotis yang lain, kalau saya nggak bakal bisa hipnotis. Oh, mental saya ya. Hah? Mental saya. Bang Uya yang kena hipnotis. Iya, mental. Balik saya soalnya. Saya aja digigit kobra, Iya. kobranya yang mati. Oh, serius? Serius. Pernah digigit kobra? Digigit king cobra. 2 menit king cobranya yang mati. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king cobra. King cobra kena racun Habib. Tuh kan digigit ular, ularnya yang mati. Belum lagi ini Pak Bahar katanya punya silat, punya jurus yang bisa menghabisi orang banyak. Makanya saya bilang ini cocok nih berangkat ke Palestina atau ke Pakistan. Kalau enggak ya ke Yaman. Ya Yaman kan tempatnya Pak Bahar Smith, itu diserang juga sama Israel. Masa didiamkan begitu saja? Katanya punya karomah, punya kekebalan. Serang balik dong Israel itu. Kalau di Indonesia alhamdulillah nggak ada peperangan. Alhamdulillah kita hidup aman damai di sini. Jadi nggak usahlah meracuni pribumi Indonesia narasi peperangan. Sebenarnya inti dari saya buat video ini untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua, jangan terprovokasi dengan orang-orang yang selalu mengatasnamakan jihad padahal sebenarnya itu untuk kepentingan dia sendiri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.